Kejadian ini dialami oleh kerabatku dan ibunya. Aku memanggilnya Andi. Walaupun Andi masih merupakan Mang atau paman saya, tapi usianya tidak terlalu jauh berbeda dariku, sehingga aku memanggilnya dengan nama akrab tersebut. Andi mempunyai kakak perempuan yang bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia. Kakak perempuan Andi meminta ibunya untuk membelikan dan membangun rumah untuknya yang akan ditempatinya dan keluarganya jika pulang ke Indonesia nanti. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian sebuah rumah yang cukup besar telah berdiri dan siap untuk ditinggali. Awalnya rumah baru tersebut dibiarkan kosong kurang lebih 1 bulan dan hanya sesekali dibersihkan jika teras luarnya kotor. Jarak rumah Andi dan rumah kakaknya tidak terlalu jauh sehingga ibunya lah yang sering membersihkan, ataupun hanya sekedar untuk menyalakan lampu rumah baru tersebut. Rumah tersebut memang berada dekat lahan kosong yang di sebelahnya berdekatan dengan pemakaman umum yang cukup besar dan tua. Dekat rumahnya, rimbun pepohonan yang tumbuh di dekat place pemakaman, sehingga suasananya agak sedikit gelap oleh rimbunnya pepohonan walaupun siang hari. Karena perasaan khawatir jika rumah dibiarkan kosong yang nantinya akan cepat rusak, Ibu Andi memutuskan untuk menempatinya selama kakak Andi bekerja di luar negeri. Andi merasa tidak enak jika membiarkan ibunya tinggal sendirian di rumah tersebut. Makanya Andi menemani ibunya untuk tinggal di rumah tersebut. Beberapa hari tinggal di rumah tersebut, suasana nyaman-nyaman saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Hingga ada sedikit kejanggalan yang baru disadari oleh ibunya Andi. Setiap pagi ibunya menyapu lantai ruang tengah yang langsung menghadap pintu keluar. Ketika menyapu, ibunya sering menemukan beberapa helaian rambut panjang dan hitam dengan sedikit bergelombang. Awalnya ia mengira itu rambutnya yang rontok sehingga tidak ada pikiran apapun. Hari-hari berlalu. Suasana rumah ini sejuk jika siang hari dan sedikit dingin jika malam hari juga sangat sepi. Mungkin karena agak jauh dari rumah-rumah tetangga. Helaian rambut masih selalu ditemukan jika ibunya sedang menyapu pagi harinya. Sedikit penasaran ibunya mengambil dan membandingkan dengan rambutnya sendiri yang memang hampir mirip. Perasaan aneh mulai menjalari ibunya Andi. Ia memperhatikan helaian rambut tersebut dengan seksama karena rambut itu lebih panjang dan kasar dibanding rambutnya sendiri. Ibunya Andi masih berpikiran positif. Ia menepis perasaan aneh tersebut. Mungkin ini memang rambutnya sendiri walaupun di hatinya masih mengganjal dengan keanehan itu. Suatu malam, Andi sudah terlelap tidur di kamar yang dekat dengan ruang tamu. Rumah tersebut memiliki 2 kamar tidur. Yang satunya ditempati oleh ibunya. Malam itu sepi sekali, dan hanya terdengar hewan malam dan sesekali terdengar suara burung hantu. Ketika sedang terlelap tidur, Andi terbangun karena mendengar suara senandung dan tertawa kecil pelan dari arah luar kamar tidurnya. Andi awalnya ingin melanjutkan tidurnya, tapi ia penasaran dengan suara senandung yang masih terdengar dari luar kamarnya itu. Ia pun turun dari kasurnya dan membuka sedikit pintu kamarnya yang langsung menghadap ke arah ruang tamu yang agak gelap karena dimatikan lampunya dan hanya mendapatkan penerangan dari arah dapur yang menggunakan gorden tipis sebagai penutup pintunya. Andi celingak-celinguk memperhatikan dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ia melihat sosok wanita yang duduk di kursi ruang tengah tersebut sambil membelakanginya. Sosok wanita itu sedang menyisir rambutnya yang panjang sembari bersenandung tidak jelas kadang diiringi tertawa kecil. Andi menyangka itu ibunya. Tanpa perasaan aneh Andi pun kembali menutup pintu dan tidur kembali. Esok harinya, helaian rambut itu ada lagi di ruang tengah dan ikut tersapu oleh ibunya Andi. Ibunya Andi mulai menyadari keanehan tersebut, tapi ia tidak pernah bercerita kepada Andi. Karena ibunya Andi tidak pernah menemukan hal aneh selain helaian rambut tersebut. Malam berikutnya, Andi terbangun kembali karena mendengar suara senandung tersebut. Masih dalam posisi tiduran, Andi merasakan tenggorokannya kering, sehingga membuatnya harus beranjak ke dapur untuk mengambil air minum. Andi melangkah dan membuka pintu kamarnya. Tanpa berpikiran aneh,
Andi melewati sosok wanita yang sedang menyisir rambut serta bersenandung yang membelakanginya tersebut. Ketika Andi menuangkan air ke dalam gelas, ia masih mendengar suara senandung serta tertawa kecil dari sosok wanita yang disangka ibunya tersebut. Setelah selesai minum, Andi hendak beranjak kembali ke kamar tidurnya. Sebelum kembali ke kamar tidurnya, Andi berhenti sejenak. "Mak, kok belum tidur?" Sosok wanita yang disangka ibunya itu terus saja bersenandung dan menyisir rambut panjangnya tanpa menoleh ataupun menjawab ucapan Andi. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Andi mendekat sambil memegang pundak sosok yang dikira ibunya tersebut. "Mak!" Sosok itu pun diam sejenak. Suasana seketika hening. Dengan perlahan sosok wanita itu menoleh ke arah Andi yang tepat di belakangnya itu. Seketika Andi diam memaku karena kaget luar biasa. Sosok yang dikira ibunya itu memutar kepalanya 180 derajat dengan wajah keriput serta bola mata yang putih semua. Giginya menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dengan lidah menjulur panjang dan mengeluarkan darah yang menetes-netes. Andi langsung berlari ke kamar dan langsung meloncat ke atas kasurnya sembari menyelimuti seluruh tubuhnya yang bergetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran dari wajahnya. Untuk beberapa saat, suasana hening. Di dalam kamar yang gelap tersebut hanya terdengar suara napas Andi yang memburu dan tidak beraturan. Masih dalam suasana menegangkan itu, ternyata suara senandung dan tertawa tersebut kembali terdengar. Andi menutup telinga di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuhnya itu. Napasnya masih tidak beraturan. Andi berharap segera tertidur dan terbangun esok paginya. Ketika Andi mencoba keras untuk tertidur, ia mendengarkan dengan seksama suara senandung tersebut yang terasa sangat dekat. Andi terdiam dengan jantung yang berdebar hebat. Bulu kuduknya berdiri semua. Dengan perasaan takut, Andi mencoba tenang dengan mengatur napasnya yang masing tersengal-sengal. Sambil gemetaran, Andi menempelkan telinganya ke atas kasurnya. Kaget bukan main. Suara senandung itu sepertinya berasal dari bawah kasurnya. Rasa sesak menjalari dadanya karena menahan napas yang sedari tadi terus memburu. Ketakutan sekaligus rasa penasaran terus berkecamuk. Kasur ini terasa basah oleh keringatnya yang mengucur deras. Dengan mengumpulkan keberanian, Andi perlahan membuka selimutnya perlahan dan berniat melihat apakah benar-benar suara senandung tersebut berasal dari bawah kasurnya. Sementara suara senandung itu masih terdengar jelas. Andi sedikit demi sedikit menggeser tubuhnya tanpa beranjak turun dari kasurnya. Ia menjulurkan kepala ke bawah dan sedikit badannya untuk membuka kain sprei kasur yang menjuntai menutupi kolong kasurnya. Dengan perlahan dan gemetaran, Andi menjulurkan tangan untuk membuka kain sprei tersebut. Sedikit menahan napasnya, perlahan diangkatnya kain sprei itu sambil mencoba mengintip kolong kasurnya yang gelap dan hanya diterangi cahaya temaram dari luar jendelanya. Pikiran Andi bercampur aduk tidak jelas, sambil membayangkan hal-hal yang menakutkan yang akan mengejutkannya. Dengan cepat Andi melihat kolong kasurnya dan suara senandung itu pun spontan langsung berhenti. Lega. Ternyata tidak ada siapa-siapa, pikir Andi. Sesaat suasana kamar menjadi hening, hanya terdengar napasnya sendiri. Sesuatu seperti tendangan keras dari bawah kasurnya yang membuat kaget. Andi segera turun dari kasurnya dengan maksud ingin berlari ke kamar ibunya. Namun keanehan terjadi. Lantai yang diinjak Andi serasa berbeda. Ketika diperhatikan ke bawah ternyata itu adalah helaian-helaian rambut yang memenuhi lantai kamarnya. Belum sempat kakinya beranjak keluar kamar, sepasang tangan keriput dengan kuku-kuku panjang hitam menarik kaki Andi yang membuatnya terjatuh. Sosok itu terus menariknya ke arah kolong kasur Andi. "Mak, tolong saya!" Teriakan yang berulang-ulang tersebut membangunkan ibunya Andi. Ia segera beranjak ke kamar Andi. "Ada apa, anakku?" Ibunya mendapati Andi telungkup dengan badan setengah di bawah kasur Andi. Ibunya langsung menarik dan memeluk Andi.
Andi yang masih ketakutan hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Suasana di kamar kembali seperti semula. Setelah diberi air putih dan ditenangkan, akhirnya Andi pun tertidur. Andi belum bercerita tentang kejadian tersebut. Esok harinya, Andi terbangun dengan badan sedikit demam. Ibunya menghampiri Andi yang masih terbaring di kamarnya. "Nak, kenapa semalam kamu teriak-teriak dan telungkup di bawah kasurmu?" Karena ibunya bertanya hal itu, Andi pun menceritakan dari awal sampai terjadi hal yang mengerikan tadi malam. Ibunya terdiam sambil mengernyitkan dahinya. Ternyata kecurigaan ibu benar. Ibunya bercerita tentang seringnya menemukan helaian rambut yang awalnya disangka adalah rambutnya sendiri. Ternyata rambut tersebut adalah rambut sosok yang mengganggu anaknya tadi malam. Setelah kejadian tersebut, Andi dan ibunya berunding dengan keluarganya untuk memanggil ustadz dan bertanya perihal kejadian semalam. Sang ustadz pun melihat ke rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena ada satu makam yang terkubur dan belum sempat dipindahkan waktu pembangunan rumah ini. Mungkin sebuah makam tua yang terlupakan, tepatnya berada antara kamar dan ruang tengah rumah ini. Sosok tersebut marah karena merasa tempatnya ditinggali oleh kita. Akhirnya, ustadz pun menyarankan untuk mengadakan syukuran supaya tidak ada hal-hal aneh lagi yang terjadi. Setelah melaksanakan syukuran rumah, yang memang waktu itu belum sempat dilakukan, suasana rumah ini lebih terasa nyaman dan hal-hal aneh pun tidak terjadi lagi. Meskipun kadang di malam-malam tertentu masih terdengar suara senandung ataupun kadang tendangan perlahan dari bawah kolong kasur, tapi tidak ada penampakan yang mengganggu seperti sebelumnya. Kita tidak pernah tahu apakah rumah kita juga dibangun di atas lahan kosong atau mungkin saja ada makam tua yang terkubur di bawah lantai rumah kita. Menurut mitos, jika kita mengetuk lantai dan terdengar suara seperti memantul, katanya itu menandakan ada ruang kosong di bawah tanahnya.